Terima kasih sama-sama. Selamat pagi. In Bangkok, moved to Indonesia, played for the local school team there. Hasilnya kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금 또 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Niat mulia Martin Paes untuk timnas Indonesia, siap diterbangkan ke Qatar? Gantikan Hernando atau cuma dukung timnas? Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta dan dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar, bersejarah, bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes. Pemain kelahiran Belanda itu tidak hanya memiliki keinginan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Namun, dia juga berniat untuk menjadi panutan dan contoh untuk generasi muda. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Paes, serta memberikan dampak bagi timnas, di dalam dan di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh, teladan, bagi generasi yang lebih muda, para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Jelang Indonesia U23 versus Irak U23, Shin Tae-yong, Sentil, AFC. Shin Tae-yong menyentil Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia U23 versus Irak U23 di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis malam WIB 2 Mei 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih belum bisa menerima sepenuhnya kepemimpinan wasit saat Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan U23 di babak semifinal. Wasit Shen Yinhao asal Cina yang memimpin jalannya laga memang membuat Shin Tae-yong protes dan berbuah kartu kuning. Karena menurut Shin Tae-yong, kepemimpinan wasit ini akan jadi krusial bagi jalannya pertandingan. Anak asuhnya yang kerap dirugikan bisa jadi bermain tidak maksimal karenanya. Di laga semifinal, masih banyak yang saya pikirkan, para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit, takdir laga bisa berubah, jadi itu sulit juga bagi saya dan tim saya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Shin Tae-yong meminta AFC untuk berbenah soal wasit demi perkembangan sepak bola ke depan. Dia ingin tak ada pandang bulu dan AFC selalu berada di posisi netral kepada setiap tim. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya,
harus ada rasa hormat yang mereka berikan rata kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, bukan tanpa alasan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan menyentil AFC. Dia mengaku sudah melihat rekaman video pertandingan berulang kali, dan keputusan wasit ada yang mengganjal. Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali, dan berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin minta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respect juga, ujar Shin Tae-yong. Menghadapi Irak U23 akan jadi sangat penting bagi Indonesia U23. Kemenangan akan membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Harapan Shin Tae-yong, AFC mendorong perbaikan kualitas wasit. Timnas U23 Indonesia sudah bisa kembali diperkuat Rafael Struijk saat menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Sergio Ramosnya Indonesia akan menjadi pemimpin lini belakang Garuda Muda menggantikan Rizky Ridho. Timnas U23 Indonesia tak boleh lama-lama meratapi kekalahan 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin, 29 April 2024. Sebab, Indonesia belum tersingkir dari turnamen kelompok umur ini. Masih ada laga perebutan tempat ketiga yang sangat penting untuk dimenangkan oleh Garuda Muda. Jika mampu memenangi pertandingan tersebut, Indonesia akan lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Perlu diketahui bahwa juara, runner-up, dan peringkat ketiga Piala Asia U23 akan langsung lolos ke Paris. Sementara peringkat 4 harus menjalani babak playoff menghadapi Guinea untuk memperebutkan satu tiket terakhir. Indonesia sendiri akan melawan Irak di babak tersebut. Irak juga gagal lolos ke final setelah kalah 0-2 dari Jepang. Duel Indonesia versus Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabar baiknya, Indonesia sudah bisa kembali diperkuat oleh winger andalannya, Rafael Struijk, saat menghadapi Irak. Sebelumnya, pemain Ado Den Haat itu harus absen karena akumulasi kartu. Kembalinya Struijk ke dalam skuad diyakini bakal mengatasi masalah lini depan tim Merah Putih. Saat menghadapi Uzbekistan, penyerang-penyerang Indonesia kesulitan untuk menembus rapatnya dinding pertahanan lawan. Jika masalah lini depan sudah teratasi dengan comeback-nya Struijk, tidak dengan sektor belakang. Kapten sekaligus bek andalan timnas U23 Indonesia itu akan absen dalam pertandingan tersebut karena kartu merah yang dia dapat saat melawan Uzbekistan. Pemain tersebut adalah Justin Hubner, yang dijuluki sebagai Sergio Ramosnya Indonesia oleh pecinta sepak bola tanah air. Hubner memang telah membuktikan kualitasnya sejak tampil menghadapi Australia di fase grup. Sementara untuk pengganti Rizky Ridho, Komang Teguh diyakini adalah opsi terbaik. Dan kabarnya Elkan Bagot akan datang? Ataupun Komang Teguh tercatat telah menjadi starter dalam 2 pertandingan Piala Asia U23 edisi kali ini. Timnas Indonesia bakalan menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, sekaligus satu slot ke Olimpiade Paris. Banyak yang bertanya, kenapa Bagot meledak ikut ke Qatar? Sesuai beberapa tulisan di media, Bagot tidak bisa dibawa ke Piala Asia U23 karena jadwal bentrok dengan Liga Inggris. Dan sebelumnya telah dikonfirmasi oleh klubnya bahwasannya Elkan Bagot dalam keadaan cedera, tetapi dia sekarang sudah sembuh. Saat ini Bagot sudah menyelesaikan masa pinjamnya di Bristol Rovers, sehingga apakah bisa O2 ke Qatar? Indonesia bisa diuntungkan apabila Elkan Bagot bisa perkuat timnas, dan akan menggantikan sang kapten Rizky Ridho Ramadhani yang sedang absen akumulasi kartu atau kartu merah, saat dia melanggar keras pemain Uzbekistan, saat pertandingan semifinal kemarin. Tim nasional Indonesia U23 akan melawan Irak untuk perebutan juara 3. Piala AFC U23 yang merebutkan satu slot ke Olimpiade. Sesuai regulasi, pendaftaran pemain untuk AFC Cup U23 paling lambat 6 jam jelang pertandingan pertama fase grup. Pertanyaan sekarang, apakah PSSI sudah mendaftarkan Elkan Bagot ke Federasi AFC A2? Tidak, pada saat pendaftaran masih dibuka dulu.
Kalau tidak jadi, dipastikan Bagot tidak bisa bergabung melawan Irak semifinal esok. Kalau sudah didaftarkan, masih ada untuk perkuat timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 esok, akan. Tetapi, menurut kabar yang beredar, jika Indonesia harus melalui fase playoff Olimpiade lawan Guinea, semoga saja tidak, timnas bisa menambah pemain baru, sehingga Bagot dan pemain lain bisa bergabung. Kabar sedang kami konfirmasi. Jadi apakah akan ada penambahan skuad? Kita tunggu saja. Erick Thohir, Verdong dan Raven dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bek NEC Nijmegen Kelvin Verdong dan striker FC Dordrecht Jens Raven sedang dalam proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya menambah kekuatan dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan untuk memperkuat Merah Putih. Setelah kiper FC Dallas, Martin Paes, resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia, berikutnya giliran Kelvin Verdong dan Jens Raven. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional, ujar Erick Thohir dalam unggahan di Instagram. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Verdong pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, ucap Erick menambahkan. Dalam video di Instagram itu, Erick Thohir bertemu langsung dengan Paes, Verdong, dan Raven beserta keluarganya. Melihat profil para pemain tersebut, Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa jadi pemain yang dibutuhkan skuad Garuda. Verdong merupakan pemain belakang serba bisa. Kendati memiliki posisi ideal sebagai bek kiri, tetapi pemain 27 tahun ini juga bisa dimainkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan kemampuan menggunakan kaki kiri, Verdong berpotensi didorong ke depan oleh pelatih Shin Tae-yong menjadi wingback seperti Pratama Arhan, atau Nathan Choeon yang bertransformasi dari bek kiri jadi gelandang. Sedangkan Jens Raven merupakan penyerang murni. Apabila memiliki gaya bermain seperti Rafael Struijk yang kuat memegang bola dan memiliki akselerasi tinggi dalam mencari ruang, Raven akan jadi kombinasi ideal di lini depan timnas Indonesia. Calon kiper timnas Indonesia, Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa pagi. Presiden FIFA kabulkan banding Martin Paes. Dikutip dari situs resmi kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta, pengambilan sumpah dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Dalam foto yang diperlihatkan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, terlihat Martin Paes menggunakan peci hitam dan dasi merah saat mengambil sumpah menjadi WNI. Pengambilan sumpah WNI yang dilakukan Martin Paes terbilang mengejutkan. Pasalnya, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI sebelumnya terkait jadwal sumpah WNI Paes, seperti yang terjadi terhadap pemain-pemain naturalisasi lainnya. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Paes merupakan pemain naturalisasi bukan rekomendasi Shin Tae-yong, tapi atas inisiatifnya sendiri untuk perkuat timnas Indonesia, ujar Erick Thohir beberapa waktu lalu, dan disiapkan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Kiper 25 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen pada awal Maret 2024. Namun proses Paes menjadi WNI sempat terbentur masalah regulasi FIFA terkait kepindahan federasi. PSSI kemudian dikabarkan mengajukan banding mengenai status Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga pada Maret lalu. Diketahui bahwa ada kendala soal naturalisasi Martin Paes. Dia tidak bisa langsung membela timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga.
Statuta itu berbunyi, ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun. Paes terakhir bermain untuk timnas Belanda U21, di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Jadi, proses alih federasi Martin Paes dari KNVB, Belanda, ke PSSI, Indonesia, menemui kendala. Kabarnya, ada upaya banding yang diajukan ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, CAS, agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Martin Paes resmi menjalani proses sumpah WNI pada pagi tadi, tak ada angin tak ada hujan, di balik kekalahan timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan. Ternyata Martin Paes sudah resmi jadi WNI. Dilansir beberapa sumber media elektronik, salah satunya akun IG Football Indonesia, dia menyebutkan bahwa, tak ada angin tak ada hujan Martin Paes langsung sumpah WNI, namun di sisi lain postingan muncul di IG story-nya PSSI Arya Sinulinga, bahwa Ketua PSIS pasca pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan langsung terbang ke Jakarta, ada pekerjaan penting yang menunggunya. Sebelumnya, rencana Martin Paes disumpah bersama 3 pemain keturunan lain dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024 lalu. 3 pemain lain yang dimaksud antara lain Tom Haye, Ragnar Oratmangoen dan Nathan Choyaon. Endri Irawan selaku exco PSSI pun buka suara. Sayang seribu sayang, Endri Irawan menyebut Martin Paes tidak akan datang di tanggal tersebut dan batal mengucap sumpah WNI. Dan pada saat itu PSSI sedang ajukan banding ke FIFA. Mengingat sebelumnya muncul isu perpindahan federasi yang tidak bisa dilakukan. Ya, Martin Paes diragukan bisa tampil membela timnas Indonesia karena riwayat bermain untuk timnas U20 Belanda di kualifikasi Piala Eropa 2021. Saat itu Paes dipercaya menjadi kiper timnas U20 Belanda saat berhadapan melawan Belarusia pada 2020 yang lalu. PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat.